بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين، إخواني أخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saat, dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Hendaknya setiap kita selalu menghadirkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa sampai saat ini melakukan banyak aktivitas terkhusus yang bernilai ibadah. Dan inilah sebesar-besarnya nikmat, adalah nikmat yang mengantarkan kita kepada surga. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, nikmat yang paling besar adalah nikmat yang mengantarkan kita kepada nikmat surga. Nikmat yang paling besar adalah nikmat yang mengantarkan kita kepada nikmat surga. Apabila nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang menjadikan seseorang menuju surga, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan saat ini sedang berlangsung nikmat yang sangat besar, bermajelis ilmu. Bahkan sebesar-besarnya nikmat adalah bermajelis ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan kita berharap kepada Allah semoga nikmat ini menjadi nikmat yang terus Allah curahkan kepada kita, nikmat yang terus berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini, akan tetapi terus Allah mudahkan jalan kita untuk bermajelis ilmu sampai ajal menjemput kita. Dan inilah yang semestinya selalu disyukuri oleh para penuntut ilmu ketika mereka diberikan taufik oleh Allah untuk bermajelis ilmu. Karena di dalam bermajelis ilmu dijanjikan untuk mereka balasan yang sangat banyak, balasan yang sangat luas, kebaikan yang sangat dijanjikan bagi mereka yang hadir dalam bermajelis ilmu. Bagi mereka pahala haji dengan nilai yang sempurna, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabarani, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw liyu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, barang siapa yang datang
menuju rumah Allah. Dia datang ke masjid dalam rangka ingin mempelajari sebuah kebaikan, mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka Allah akan tuliskan baginya pahala haji dengan nilai yang sempurna. Pahala yang sangat besar. Seseorang bisa mendapatkan pahala haji dengan nilai yang sempurna ketika hadir sesaat di majelis ilmu. Betapa ruginya orang-orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu. Dan juga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia terhitung bagikan orang yang sedang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, dan jadikan ini sebagai targhib, motivasi bagi kita semuanya untuk terus hadir, meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Islam sangat banyak amalan-amalan ibadah yang bernilai amalan saleh lain. Di dalam Islam sangat banyak amalan-amalan yang bernilai ibadah yang lain. Seperti contohnya yang telah kita sebutkan, hadir di majelis ilmu nilainya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang duduk di majelis ilmu seperti orang yang berhaji dengan nilai yang sempurna. Demikian halnya dalam contoh yang lain, mereka yang berumrah di bulan Ramadan, maka nilainya seperti orang yang berhaji bersamaku. Barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan, maka nilainya seperti berhaji bersamaku, kata Nabi SAW, taqdi hajatan ma'i. Dan banyak amalan-amalan dalam Islam yang nilainya di mata Allah atau di dalam agama Islam disetarakan dengan nilai ibadah yang lain. Maka demikian halnya juga di dalam Islam terdapat ibadah-ibadah yang nilainya setara dengan puasa. Beberapa amalan yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini, ahibati fillah, amalan-amalan atau perkara yang nilainya seperti orang yang berpuasa. Yang pertama adalah memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Dan ini satu perkara yang insya Allah maklum. Ya, memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqus min ajri sa'imi syai'a. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, barang siapa yang memberikan iftar, perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Dan hadis ini patut untuk kita letakkan di hadapan kita, karena kita masih berkemungkinan untuk bisa meraih pahala orang yang berpuasa dengan memberikan perbukaan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa di antara ibadah yang sangat diperhatikan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan bukan hanya sebatas puasa, bukan hanya sebatas salat malam,
Bukan hanya sebatas membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Tetapi di antara ibadah yang sangat diperhatikan oleh Nabi di bulan Ramadan adalah beribadah dengan harta. Beribadah dengan harta. Bukan hanya beribadah dengan anggota tubuh dan fisik. Di antara ibadah yang sangat diperhatikan Nabi di bulan Ramadan adalah ibadah dengan harta. Oleh sebab itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi SAW berada pada puncaknya ketika berada di bulan Ramadan. Subhanallah. Nabi dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dan itulah pengakuan para sahabat. Ya. Kedermawanan Nabi SAW adalah kedermawanan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang beliau simpan sedikit pun dari hartanya ketika ada orang yang membutuhkan. Ya. Satu hari Nabi didatangi oleh seorang sahabat. Dan sahabat ini meminta kepada Nabi SAW bantuan. Nabi berikan bantuan. Nabi berikan harta. Di keesokan harinya orang ini kembali datang ke Nabi dan meminta dan Nabi berikan. Di hari yang ketiga orang ini kembali datang ke Nabi SAW meminta kepada Nabi dan Nabi berikan. Di hari yang keempat orang ini kembali datang dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tidak ada sedikit pun yang aku sembunyikan dari kalian. Kalaulah ada akan aku berikan, kata Nabi SAW. Tidak ada yang Nabi sembunyikan. Kalau kita datang orang, kita katakan, afwan anak, lagi ada kebutuhan, mungkin nggak bisa, mungkin lain waktu. Padahal banyak yang disembunyikan. Nabi SAW tidak. Kalau tidak ada, benar-benar tidak ada, itu Nabi sampaikan. Tidak ada yang aku simpan sedikit pun, tidak ada yang aku sembunyikan dari kalian sedikit pun. Kalaulah ada akan aku berikan. Maka Nabi SAW tidak ada yang bisa dimakan di hari itu. Begitu betul-betul tidak adanya Nabi SAW. Dan kedermawanan Nabi SAW sebagaimana yang kita tahu, bagaimana beliau ketika haji, beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Beliau berkurban dengan 100 ekor unta ketika haji wada'. Dan bisa kita bayangkan berapa nominal 100 ekor unta yang Nabi keluarkan. Ya, kalaulah seandainya satu ekor unta sekitar 30 juta, berarti sekitar 3 miliar. Sekitar 3 miliar itu yang Nabi keluarkan untuk berkurban di kala haji wada'. Dan bisa kita bayangkan angka 3 miliar di zaman Nabi itu berapa nilainya sebelum krisis moneter. Hah? Kalau 3 miliar di zaman sekarang mungkin berbeda dengan 3 miliar di zaman dahulu. Mungkin 3 miliar di zaman Nabi sekarang mungkin nilainya mungkin 3 triliun. Subhanallah. Oleh karenanya kedermawanan Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau berada pada puncaknya ketika memasuki bulan Ramadan. Nabi meningkatkan ibadah hartanya di bulan Ramadan. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul ingin mencontoh Nabi SAW bagaimana beliau di dalam bulan Ramadan, maka jangan hanya contoh bagaimana berpuasanya. Jangan hanya contoh bagaimana beliau mengerjakan salat malamnya. Bukan hanya mencontoh Nabi bagaimana beliau semangat belajar Al-Quran dengan Jibril. Dan bagaimana kita berpacu mengkhatamkannya. Akan tetapi yang juga patut untuk kita contoh di bulan Ramadan dari Nabi SAW, bagaimana beliau dengan hartanya. Bagaimana beliau bersedekahnya. Ya. Padahal kita tahu ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya, saudagar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Tetapi apa pernyataan Ibnu Abbas?
Nabi adalah orang yang paling dermawan dan beliau berada pada puncak kedermawanannya di saat memasuki bulan Ramadan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Bukan berkurang semangatnya untuk bersedekah di bulan Ramadan, Nabi tingkatkan. Nabi tambah volume yang dikeluarkan ketika masuki bulan Ramadan. Dan di antara pintu yang bisa kita keluarkan harta ini di bulan Ramadan adalah pintu perbukaan. Memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Dan memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa wajib, nilainya tidak sama dengan memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa sunnah. Ya, mungkin kita akan mengatakan, saya bisa nanti memberikan perbukaan di luar Ramadan saja. Nah, kita katakan berbeda nilainya. Ibadah yang wajib dengan yang sunnah berbeda nilainya. Melakukan ibadah yang wajib lebih besar pahalanya dibandingkan yang sunnah. Ini sepakat para ulama. Bahkan hadis qudsi menyebutkan demikian. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dilakukan oleh hambanya melainkan ibadah yang aku wajibkan atas mereka, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Tidak ada yang paling aku cintai dari hambaku apa yang mereka kerjakan kecuali apa yang aku fardukan, apa yang aku wajibkan kepada mereka. Setelah itu baru amalan yang sunnah. Maka memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa wajib tak sama nilainya dengan orang yang memberikan perbukaan puasa sunnah. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara tentang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka Nabi SAW tidak pernah membatasi harus dengan makan berat. Nabi SAW tidak pernah mengatakan bagi yang ingin mendapatkan pahala orang yang berpuasa dia harus mengeluarkan nominal sekian. Nabi tak pernah mengikat itu. Nabi hanya mengatakan bagi yang memberikan perbukaan. Kita bisa memberikan perbukaan walau hanya dengan air, minum. Walau hanya dengan makanan yang secuil. Walau hanya dengan sesuatu yang kecil. Ya, dan harus ada kemauan untuk mengamalkan sunnah ini. Tidak mesti memberikan perbukaan untuk 100 orang, 200 orang, 300 orang. Tidak mesti harus seperti itu. Hari ini saya berikan perbukaan untuk tetangga depan rumah saya. Besok untuk tetangga sebelah kanan rumah saya. Besoknya lagi sebelah kiri. Besoknya lagi yang di belakang. Ya. Besoknya lagi tetangga depan rumah yang sampingnya. Besoknya lagi tetangga yang sebelah kanan nomor 2. Besoknya lagi tetangga sebelah kiri nomor 2. Dan begitulah seterusnya. Harus ada usaha. Harus ada misi, harus ada target. Bagaimana memberikan perbukaan? Ustaz, di masjid sudah ada yang mengcover. Di masjid sudah ada donaturnya. Ya ikhwan, pintu kebaikan luas. Di tempat lain masih banyak yang membutuhkan. Tetangga kita mungkin juga bisa menerimanya. Ya. Jangan kita mengatakan, Ustaz di depan rumah saya orang kaya. Apa tetap layak kita berikan perbukaan? Siapa yang mengatakan tidak layak? Memberikan perbukaan tidak pernah Nabi batasi. Oh, untuk hanya orang miskin saja. Ya. Bahkan di Masjid Nabawi, ya, kita sering diajak untuk bersama berkumpul bersama orang yang berbuka puasa sunnah yang mereka hidangkan setiap Senin Kamis puasa bid. Kita katakan, saya tidak berpuasa, enggak apa-apa duduk, enggak apa-apa duduk. Subhanallah. Bahkan sebelum adzan maghrib sudah habis semuanya dimakan. Walau tujuan niatnya mereka menyiapkan untuk berbukaan. Tapi banyak orang yang musafir tidak berpuasa. Orang-orang yang memang datang dari luar negeri ingin berumrah, datang ziarah terlebih dahulu ke Madinah, ke Mekah. Ya, walau tujuannya untuk berbuka puasa, tetapi mereka tetap siap untuk memberikan makan. Karena memberikan makan bukan amalan yang rendahan. Memberikan makan termasuk amalan yang bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Siapa yang masih ingat dengan hadis yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya? Apa wasiat Nabi ketika sampai di kota Madinah dalam rangka hijrah meninggalkan kota Mekah? Ada 3. Wasiat Nabi SAW ketika sampai di Madinah pada saat beliau datang dari perjalanan yang panjang dan melelahkan.
Perjalanan hijrah itu memakan 8 hari. Capek, lelah, letih. Ya, belum sempat Nabi beristirahat. Sampai di Madinah beliau langsung sampaikan 3 hal ini. Dan ini telah kita sampaikan pada pembahasan tentang masalah salat malam. Ya, yang pertama menyebarkan salam, kemudian memberikan makan, kemudian mengerjakan salat malam di saat manusia terlelap tidur. Kata Nabi SAW, Ayyuhan nas, wahai manusia, tebarkan salam, berikan makan, dan salatlah malam di saat manusia terlelap tidur. Tadkhul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Siapa yang tidak ingin masuk surga dengan selamat? Nah, tanpa rintangan. Subhanallah. Dan hadis itu sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim, dan dihasankan oleh Al-Mundhiri dan Syekh Al-Bani rahimahullahu taala. Maka memberikan makan bukan amalan yang kaleng-kaleng. Orang bilang, dia amalan yang sangat luar biasa. Dan Nabi SAW tak pernah membatasi memberikan perbukaan harus dengan jumlah sekian. Nah, tidak. Bahkan dengan setengah butir kurma pun jadi. Bukankah Nabi SAW memotivasi para sahabatnya agar mereka juga bisa berperan, bersedekah, memberikan sesuatu untuk saudaranya walaupun dengan jumlah yang sedikit. Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka walau kalian hanya berinfak dengan setengah butir kurma. Nabi memotivasi para sahabatnya agar bersedekah walau dengan sesuatu yang sedikit. Kita bisa bawa kurma 1 kotak kecil, bawa. Kita bisa berbagi minuman dengan jumlah yang sedikit, bawa, bagikan. Kita bisa memberikan setengah butir kurma, berikan, kata Nabi SAW. Walau kau potong, kau berikan setengah kepada saudaramu. Jaga diri kalian, lindungi diri kalian dari api neraka, walau dengan setengah butir kurma. Subhanallah. Kalaulah seandainya setengah butir kurma diharapkan bisa menjadi sebab seseorang selamat dari api neraka, apalagi memberikan makan dengan jumlah yang besar. Ya ikhwan, tidakkah kita cemburu dengan orang-orang yang bisa mendermakan hartanya di jalan Allah? Tidakkah kita merasa ingin mengikuti, mencontoh seseorang yang dimudahkan Allah, bagaimana mereka dengan hartanya dermawan? Kenapa kita tidak mendermakan walau dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan mereka? Subhanallah. Ma'asyarul muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa Ramadan setengah jalan ke depan. Ya. Jangan pernah menunda kebaikan, karena boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Dan kita tahu bersedekah ini ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan sedekah ini, kata Nabi SAW, akan menjadi pelindung bagi seseorang yang akan menaunginya dari panas di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi. Seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Dari terik panasnya matahari yang sangat membakar. Matahari yang didekatkan jarak 1 mil. Tidak sampai 2 kilo jaraknya matahari dengan manusia pada hari kiamat nanti. Kalau sekarang dikatakan jarak matahari dengan bumi sekian juta kilometer. Panasnya sudah luar biasa. Ya. Bagaimana kalau dia didekatkan hanya jarak 1 mil? Maka disebutkan dalam riwayat, ada di antara mereka yang mengeluarkan keringat dan menenggelamkan mereka. Ada yang keringatnya menenggelamkan betisnya, ada yang menenggelamkan sampai perutnya, ada keringat yang menenggelamkan mereka sampai bahagian mulutnya. Saking panasnya, keringat bisa menenggelamkan seseorang. Di dunia kita tak pernah tenggelam dengan keringat sendiri. Tenggelam biasa, banjir biasa, Pekanbaru, langganan. Tapi tak pernah sejarahnya tenggelam dengan keringat. Kita pernah olahraga,
saking banyaknya keringat basah semua baju kita. Tapi pernahkah tenggelam sampai mata kaki saja? Tidak pernah saja. Tapi di hari kiamat nanti seorang akan mengeluarkan keringat dan bisa menenggelamkan mereka. Saking panasnya matahari yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di saat itu ada orang-orang yang dinaungi, dilindungi oleh Allah dengan naungan pada hari kiamat. Dan naungan itu adalah wujud sedekah yang pernah mereka keluarkan di dunia. Allah akan jadikan sedekah yang pernah mereka keluarkan di dunia datang dalam bentuk memiliki wujud sebagai pelindung yang menaungi seseorang pada hari kiamat dari panasnya matahari yang sangat membakar. Bisa kita bayangkan ya ikhwan, bagaimana nikmat, bagaimana nyamannya ketika kita bernaung di sebuah pohon yang rindang di saat terik panas yang luar biasa. Kita bisa merasakan bagaimana nyamannya, ademnya berada di bawah pohon yang rindang dedaunannya, ya. Dan itu pula yang nanti kita akan berbahagia pada hari kiamat ketika kondisi yang sangat membakar, panas yang sangat membakar, tetapi Allah berikan naungan dalam bentuk sedekah. Subhanallah, sedekah yang datang dalam bentuk naungan. Makanya Nabi mengatakan sedekah tidak pernah mengurangi harta. Ya, karena sejatinya yang kita keluarkan itu yang nanti Allah simpan untuk kita dan Allah akan berikan pada hari kiamat dalam bentuk naungan. Semakin besar yang dia keluarkan, maka diharapkan juga semakin besar pula naungan yang akan melindunginya. Naam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan makan ini bukan amalan yang ringan, bukan amalan yang remeh. Tetapi dia amalan yang bisa mengantarkan seorang masuk dalam surga dengan selamat. Juga demikian ketika Nabi menerangkan di surga ada kamar bilik yang disiapkan Allah Azza wa Jal, ya, dengan spek yang unik telah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu. Ketika ditanyakan untuk siapa itu ya Rasulullah oleh orang Arab Badui, Nabi mengatakan untuk orang yang tutur katanya baik. Allah siapkan kamar itu untuk orang yang senantiasa berpuasa, senantiasa mengerjakan salat malam, dan kamar itu Allah siapkan untuk orang yang suka dan gemar memberikan makan. Subhanallah. Ya, oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, berikan makan ini termasuk di antara amalan yang sangat istimewa. Baik, amalan yang kedua yang juga dijanjikan dan dinilai dalam agama pahalanya seperti orang yang berpuasa adalah menyantuni janda dan orang miskin. Menyantuni janda dan orang miskin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "As-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa kasa'imi la yuftir." Nabi mengatakan orang yang berjuang dan berusaha, as-sa'i, itu bahasa yang Nabi gunakan. Sa'i, tahu sa'i, ada rukun umrah dan haji, ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, disebut dengan istilah sa'i. Kenapa? Karena sejarahnya sa'i ini dipelopori oleh istrinya Nabi Ibrahim yang bersusah payah berjuang mencari minuman untuk anaknya, putranya Ismail. Dia berlari ke sana, berlari ke sini, berjuang mencari air. Naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah untuk bisa memberikan air itu kepada putranya, anaknya, bayinya yang masih kecil. Sa'i itu yang digunakan bahasanya orang yang berjuang. Makanya ketika sa'i, laki-laki dianjurkan untuk apa? Berlari. Namun wanita justru tidak. Padahal yang mempeloporinya berlari perempuan. Ya, mencari air, berjuang ke sana ke sini. Ya. Tapi kenapa yang disuruh berlari dalam ibadah umrah atau haji justru laki-laki, perempuan tidak? Kata para ulama, untuk menghargai jerit payahnya seorang wanita yang membesarkan anaknya. Kayak laki-laki disuruh untuk berlari. Nah, karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
As-sa'i 'alal armalah, orang yang berjuang, bersusah payah untuk menyantuni janda dan orang miskin. Nah, karena butuh kemauan menyantuni orang lain adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjuang, yang memberikan sebahagian hartanya untuk orang lain. Ini orang-orang yang berjuang. Dia melawan rasa pelitnya, melawan rasa kikirnya, ya. Dia berusaha untuk mematikan sifat kikir dalam dirinya. Hanya orang-orang yang dermawan yang bisa menyantuni orang-orang yang sulit untuk memberikan santunan. Nah, belum dikatakan orang yang berhasil. Nah, oleh karenanya Nabi mengatakan as-sa'i, orang yang berjuang, bersusah payah untuk menyantuni janda dan orang miskin. Maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang terus mengerjakan sholat malam setiap harinya, dan dia dinilai setiap harinya terus berpuasa tanpa putus. Itu pahalanya. Nilainya disamakan dengan orang yang selalu berpuasa. Dan sekali lagi, Nabi SAW tidak pernah membatasi santunan itu. Apakah harus 3 makan dalam sehari kita berikan untuk mereka? Tidak ada ketentuan. Kita bisa memberikan makanan untuk dia 3 kali sehari, silakan. Tak bisa kita memberikan makan 3 kali sehari, kita hanya bisa 2 kali sehari karena keterbatasan harta, silakan. Kita punya harta hanya bisa memberikan 1 kali makan 1 hari untuk dia, silakan. Tidak bisa juga 2 hari sekali, silakan. Saya nggak bisa memberikan 2 hari sekali, mungkin hanya 3 hari sekali, silakan. Atau 1 pekan sekali, silahkan. Intinya harus ada kemauan untuk menyantuni. Ya, maka cari siapa orang miskin. Mana orang miskin yang bisa saya santuni? Mana janda yang bisa saya santuni? Kalau kita mendapati ada berita meninggal dunia fulan dan meninggalkan anak dan istri, maka ini peluang besar. Anda bisa mendapatkan pahala puasa setiap hari, bisa mendapatkan pahala jihad fi sabilillah, bisa mendapatkan pahala salat malam tanpa putus. Santuni. Yang bisa kita berikan bantuan karena mereka dalam kondisi yang berat. Janda ditinggal mati oleh suaminya, yang seharusnya dia cukup berjuang di rumah. Sekarang meninggal suaminya, dia harus berjuang di dalam dan di luar. Yang seharusnya dia bisa banyak istirahat, meninggal suaminya harus ekstra bekerja. Makanya dalam Islam dia berhak mendapatkan santunan. Kalau perlu dari Baitul Mal diberikan untuknya. Nah, karena dia menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ditinggal mati oleh suaminya. Bayangkan kalau seandainya itu istri kita. Yang selama ini istri kita hanya mendapatkan uang belanja dari kita tanpa bersusah payah. Sekarang dia yang harus berpikir keras. Gimana caranya? Bayar SPP anak sekolah. Bayar kontrakan kalau masih ngontrak belum punya rumah. Hah? Bayar ini, bayar itu, bayar listrik, segala macam. Subhanallah. Bayangkan. Kita akan berterima kasih seandainya ada orang yang mau menyantuni. Subhanallah. Oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di depan rumah kita ada seorang yang miskin atau ada seorang yang janda, maka jangan disia-siakan peluang, berikan santunan kepada mereka. Ya. Tolong mereka. Nah, dan itu bisa menjadi pahala puasa baginya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan sekali lagi ini berbicara tentang ibadah harta. Ya, ibadah harta. Kalau seandainya kita memiliki kelapangan rezeki, keleluasaan harta, maka jadikan ini salah satu pintunya untuk meningkatkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita hadirkan bahwa harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu tidak akan pernah habis. Karena sejatinya itu adalah tabungan yang kekal abadi. Yang Allah akan datangkan kelak pada hari kiamat bagi seseorang yang telah bersusah payah mendermakan hartanya di saat mereka berada di dunia. Baik.
Dan ini juga bisa menjadi alternatif mereka yang tidak bisa berpuasa. Orang yang tidak bisa berpuasa ya karena kondisi yang tak memungkinkan dia berpuasa karena sakitnya mungkin sehingga dia harus mengeluarkan fidyah. Ya, berikan fidyah itu kepada orang miskin. Nah, sehingga dia mendapatkan pahala puasa dari jalur itu. Dan boleh jadi, ya ikhwan, boleh jadi puasa kita ini tidak diterima oleh Allah. Tetapi Allah memberikan pahala puasa dari jalur harta. Allah berikan kita pahala puasa dari jalur harta. Nah, kita tidak pernah tahu amalan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berpuasa 1 bulan, tak satu pun diterima oleh Allah. Tetapi karena kita memberikan perbukaan dengan 1 butir kurma, Allah tetapkan sebagai pahala puasa yang diterima di sisinya. Subhanallah. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Tingkatkan ya kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baik, yang ketiga, amalan di dalam Islam yang nilainya seperti orang yang berpuasa adalah berangkat lebih awal ke masjid di hari Jumat. Berangkat di awal waktu menuju masjid di hari Jumat dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Hadits Nabi SAW dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, man ghassala yaumal jum'ah waghtasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, dia bersihkan dirinya, dia mensucikan dirinya, thumma bakkara wabtakar, kemudian dia berangkat di awal pagi, di awal waktu, di waktu duha, di awal duha. Disebutkan awal waktu duha sekitar jam 6:30 atau jam 7. Sudah berangkat dia ke masjid di hari Jumat. Wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan kaki, tidak berkendara. Dia berangkat dari rumahnya berjalan kaki, tidak berkendara. Wa dana minal imam, dan dia mengambil posisi dekat dengan imam. Wadana minal imam fastama'a walam yalghu, dan dia mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak melakukan hal-hal yang melalaikan. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, maka setiap langkahnya dinilai beramal 1 tahun berpuasa dan sholat malam. 1 langkahnya dinilai oleh Allah seakan-akan dia beramal selama 1 tahun berpuasa dan sholat malam. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau dia melangkah dari rumahnya 100 langkah menuju masjid, maka dinilai oleh Allah 100 tahun dia berpuasa non-stop dan sholat malam. Kalau dia melangkah dari rumahnya 200 langkah, maka dia dinilai 200 tahun berpuasa non-stop dan mengerjakan sholat malam. Semakin banyak langkah kakinya dari rumahnya menuju rumah Allah di hari Jumat, maka itu menentukan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia perhatikan pertama, mandi di hari Jumat. Kemudian dia berangkat di awal waktu, di pagi hari. Kata para ulama, di awal duha. Sekitar jam 7 kurang, sudah berangkat dari rumahnya. Kemudian dia pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Karena nantinya langkahnya itu yang akan dinilai. Berjalan kaki dan tidak berkendara. Thumma masya wa lam yarkab. Setelah dia masuk masjid, sampai di masjid dia langsung mengambil posisi di mana? Dekat dengan imam. Kalau yang di depan sudah terisi, masih kosong di sini,
Sedangkan yang ada sandaran di belakang masih kosong, mana yang dia pilih? Tetap di depan. Untuk mengambil fadilah ini tetap di depan. Ya, yang ada sandaran sudah penuh semuanya. Yang kosong di belakang. Kalau nggak nyandar berat juga ini. Subhanallah. Perjuangan itu akan ada nilainya tersendiri. Al-ajru biqadri ta'ab. Nah, subhanallah. Maka dia mengambil posisi yang dekat dengan imam. Wadana minal imam. Dekat dengan mimbar, dekat dengan imam. Kemudian yang kelima syaratnya dia mendengarkan khutbah dengan seksama dan tidak melakukan hal-hal yang melalaikan. Apa hal-hal yang melalaikan? Ngobrol ketika khutbah berlangsung, berbicara dengan yang lainnya, ini termasuk di antara perkara yang melalaikan yang membuat seorang tidak mendapatkan pahala Jumat. Dia sibuk dengan handphonenya, main game dengan handphonenya, ya, berbicara dengan saudaranya. Di saat khutbah berlangsung tidak boleh. Karena itu di antara lagu, kata Nabi, perkara yang melalaikan dan seorang terancam tidak bisa mendapatkan pahala Jumat dengan perbuatan yang sia-sia itu. Maka kalau dia perhatikan 5 hal ini di hari Jumat, maka dia mendapatkan perhitungan dan nilai yang luar biasa di sisi Allah. Satu langkahnya dinilai dia berpuasa setahun dan sholat malam. Allahu Akbar. Taib. Yang terakhir. Perkara yang dengannya seseorang bisa mendapatkan pahala puasa adalah memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Berjuang untuk memperbaiki akhlak diri sendiri. Nabi SAW mengatakan innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi mengatakan sesungguhnya seorang mukmin bisa mencapai dengan akhlaknya yang mulia kedudukan orang yang berpuasa dan sholat malam. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai derajat dan tingkatan orang yang berpuasa dan sholat malam. Karena akhlak yang mulia adalah tuntutan ketika orang yang berpuasa. Orang ketika berpuasa tuntutannya harus berakhlak mulia. Makanya kalau kita perhatikan hadis dan riwayat tentang puasa ini, dia nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta, ya, harus jujur, harus bersabar. Kalau ada orang mencaci dan menghina dia, katakan saya sedang berpuasa, pengendalian diri. Ya, bagaimana dia menjaga akhlaknya ketika berpuasa, itu tuntutan. Makanya kata para ulama, orang yang berpuasa itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena tuntutannya orang berpuasa harus memiliki karakter yang baik. Makanya orang yang berakhlak mulia seperti orang yang sedang berpuasa. Oleh sebab itu, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perbaikilah akhlak kita. Dengan akhlak yang baik, ya, kita dinilai berpuasa walaupun kita sedang tidur. Kita sedang tidur, tapi kita punya identitas akhlak yang baik dalam diri kita. Maka walaupun kita sedang tidur, kita sedang makan, kita dinilai berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita terus berusaha memperbaiki akhlaknya, dan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk belajar memperbaiki karakter. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu usaha kita untuk meningkatkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.